Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Sebelumnya selamat menunaikan ibadah puasa. Jadi kali ini konten saya temanya tentang burung teman-teman ya. Lebih spesifik lagi temanya tentang perenjak jali dada kuning ya. Jadi perenjak jali ini kan sering disebut sebagai perenjak yang mudah semaput ya bahasa Jawanya, atau mudah mati. Jadi emang harganya murah teman-teman ya. Ini harga kropokan saya beli 40.000. 40.000. Kemarin saya beli 6 kalau total teman ya, lepas satu mati dua. Jadi setelah berapa minggu saya pelihara ini, dari kropokan bisa jadi sehat itu ternyata ada triknya teman-teman ya. Jadi ada triknya, nggak sembarangan aja. Jadi di sini saya mau ngasih tahu bagaimana trik perawatan perenjak jali ya, terutama ini dada kuning yang kelas gropeoan, biar dia bisa awet ya, awet. Yang pertama teman-teman, mungkin teman-teman bisa langsung kalau milih ya di gropeoan, di pedagang burungnya, pastikan burungnya sehat yang pertama ya, burung sehat. Tapi kalau teman-teman itu sudah bisa pilih sendirilah, pasti sudah tahu apa yang harus dilakukan. Jadi pastikan sehat. Pilih yang jantan yang menurut teman-teman yang srek ya, yang jantan yang mana. Setelah itu kita bawa pulang. Nah ini adalah perawatan yang masa kritisnya itu sebenarnya adalah seminggu awal teman-teman ya. Dalam 3 hari pertama itu masa kritis yang paling dominan ya, atau ibaratnya dia masuk masuk ICU ya, ICU. Jadi 3 hari pertama, setelah seminggu biasanya dia melewati masa itu, biasanya nanti dia sudah aman ya, hanya tinggal pengembalian dari bulunya yang biasanya emang minus ya. Jadi perawatan pertama teman-teman ya, itu triknya itu sebenarnya itu hanya di sininya teman, hanya di makanannya. Jadi teman-teman biasanya kalau ngasih ular kandang, jadi kebetulan perenjak jali yang saya baru datang nggak pernah saya campur pur ya, pur yang apa namanya, saya lupa namanya ini apa, ini tak ingat-ingat ya. Jadi pur yang biasanya yang halus itu teman ya, mohon diingatkan ya di kolom komentar, saya lupa. Jadi nggak pernah saya campur seperti itu. Kenapa teman-teman? Karena emang dia nggak mungkin, pertama nggak mungkin makan pur ya. Jadi dia makanannya full ulat kandang. Jadi pemberian ulat kandang pun teman-teman harus bisa dilihat teman-teman ya. Jadi kadang saya ini melakukan blunder teman ya. Jadi teman-teman ini bisa dilihat, pemberian ulat kandang banyak itu bagus teman-teman ya. Cuman pastikan juga perenjak jali ini bukan tipikal burung yang suka obok-obok teman-teman ya, obok pakan. Jadi dia hanya mau makan ulat kandang yang terlihat di atas wadah pakannya teman-teman ya. Nanti dia pasti mau ambil. Lah, kebanyakannya kita ini kalau ngasih pakan full ya, kasih pakan full setengah atau 3/4 dari cepuknya ini, setelah seiring 3 jam atau setengah hari, nanti yang mati-mati, yang kering itu pasti di atas teman-teman ya. Nah, yang apa namanya, yang sehat itu pasti di bawah. Lah, perenjak jali itu bukan tipikal yang suka mau ngobok-ngobok makanan teman-teman ya, cari yang masih sehat, dia cari yang di bawah. Dia bukan tipikal seperti itu. Jadi dia hanya menunggu teman-teman, menunggu di atas ada ulat kandang yang lagi di atas ya, lagi jalan di atas, dia baru mau makan teman-teman ya. Jadi kemarin saya ada kematian 2 itu karena saya lolos sensor. Ini perenjak jali baru beli, langsung saya taruh atas ya, capuk langsung saya penuhkan. Ternyata dia mati teman ya, mati. Setelah saya cek, loh kok matinya nyilet gitu, padahal dia mau makan. Saya belinya itu posisinya nggak nyilet teman-teman. Ternyata saya kesalahannya waktu itu purnya wadah pakannya, cepuknya saya kasih pur ya, saya kasih pur, langsung saya kasih juga dengan ulat kandangnya banyak. Jadi setelah berapa jam itu ulat kandang itu ke bawah semua teman-teman ya, sembunyi di bawah pur. Jadi dia di bawah semua. Lah yang di atas ini kumpulan kulit-kulit kumpulannya kulit-kulitnya ular kandang sama yang bangkainya ular kandang yang sudah keras, yang sudah mati teman-teman ya. Jadi perenjak jali nggak bakal mau makan itu dan nggak bakal mau obok-obok wadah pakannya teman-teman. Jadi dia akhirnya kelaparan, padahal ular kandangnya yang masih hidup di bawah banyak, akhirnya nggak ke atas, akhirnya perenjak jalinya kelaparan teman-teman, akhirnya mati. Saya tahunya mati itu besok paginya teman-teman ya, padahal waktu saya cek sebelumnya itu, hari sebelumnya itu siangnya sehat. Saya kasih makan lagi sekalian buat besok lah. Jadi saya sorenya nggak ngasih makan. Ternyata saya blunder, 2 hari berturut-turut saya mati perenjak jali 2 ekor teman-teman ya. Jadi akhirnya saya taruh ke bawah di sini teman-teman ya, yang terpantau tiap hari saya lewat di depan ruang makan ya, atau di atas kolam ini. Ternyata seperti itu teman ya.
Jadi kalau udah seperti ini, kalian bisa lihat, ini masih terlihat ya, uletnya masih gerak. Kalau dia sudah dominan yang mati dan ulet yang masih hidup di bawah, dia hanya lihat-lihat saja teman-teman. Jadi waktu itu saya mantaunya itu, loh ini perenjak jalinya nggak mau makan, kenapa? Padahal uletnya masih banyak di bawah gitu. Waktu saya pantau ternyata dia nggak mau cari makanan di bawah, dia hanya menunggu ulet kandangnya jalan di atas. Jadi buat teman-teman kalau ngasih tips makannya sedikit-sedikit dan pastikan ulet kandangnya itu terlihat ya. Jadi saya ini akhirnya sehari saya 3 kali teman-teman ya, pagi saya kasih, siang saya bersihkan lagi wadah pakannya ini, saya tiup, saya bersihkan dari yang mati, saya kasih ulet kandang yang full baru. Kemudian sorenya saya juga seperti itu, maghrib. Jadi akhirnya perenjak jali saya ini sudah sehat semua teman-teman, tidak ada yang kelaparan teman-teman. Jadi itu adalah tips simple tapi sangat efektif biar bikin perenjak jali teman-teman yang gropean itu tidak gampang mati teman-teman ya. Jangan langsung di los pakan banyak, akhirnya pakannya ke bawah semua, dicampur pur, pakannya yang ulernya masih hidup ke bawah semua, yang di atas sisa yang mati sama kulit, dan akhirnya perenjak jalinya nggak mau makan. Cari nggak ada ulet yang lewat di atas, akhirnya nggak makan, akhirnya mati teman ya. Jadi seperti itu adalah tips ya, tips kunci dari pelihara perenjak jali ini ya. Perenjak jali yang levelnya level gropeoan teman-teman ya. Ini 40.000. Ini kebetulan minyak saya yang ini masih bunyi cicit yang udah bunyi itu teman ya. Itu saya pelihara seminggu sudah mau nembak teman-teman yang ini. Padahal itu masih belum terlihat, itu masih muda, belum terlihat paruhnya full hitam. Waktu itu saya gambling saja ya ambil, ternyata alhamdulillah jantan satu positif yang sudah nembak. Yang ini masih bunyi cicit biasa, sama yang ini juga masih bunyi cicit biasa, belum terlihat teman-teman ya. Jadi seperti itu teman-teman tipsnya ya. Pastikan ular kandangnya itu selalu gerak di atas terlihat. Jadi jangan ngasih terlalu banyak. Kalau saya sukanya ngasih itu maksimal 1/4-nya aja teman-teman ya. 1/4-nya secukupnya, karena itu kuat untuk sampai pagi sampai siang lah. Itu cukup, nanti siang dikasih lagi, yang sisanya yang udah jelek-jelek dibuang, siang kasih ular kandang lagi, nanti sore mau maghrib saya kasih ular kandang lagi, insya Allah awet teman-teman ya. Dan juga dipastikan waktu awal datang teman-teman kasih vitamin di minumnya ya, kasih vitamin yang paling murah adalah Vitacik ya, vitamin ayam itu sangat efektif sekali. Apalagi teman-teman dapat mele ya, kebetulan ada yang positif jantan udah tua, ekornya bagus panjang, bulunya bagus panjang, tapi ternyata burungnya agak nggak sehat, teman-teman bisa kasih Vitacik ya. Biasanya itu dalam waktu 3 hari 4 hari dia sudah lumayan baik lah kondisinya seperti itu teman-teman. Jadi ya hanya itu saja yang bisa saya kasih ilmu teman-teman ya, semoga ada manfaat untuk teman-teman yang mau pelihara perenjak jali. Ini kan lumayan teman-teman, ini kalau hidup sudah mau bunyi harganya bisa jadi 150.000 ya, apalagi bulunya sudah utuh, ekornya udah panjang, lumayan. Dari beli harga 40 bisa jadi 150 lah, paling enggak untung 100 ribuan lah ya. Oke teman-teman, saya udah dulu, semoga ada ilmu di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bye bye.